Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudaraku jamaah salat zuhur rahimakumullah, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, setiap kita kepingin punya niatan untuk melakukan kebaikan dimanapun berada, kapanpun. Semua orang dari kita pasti punya niatan kepingin berbuat baik. Namun kadang ketika kita melakukan kebaikan itu tertunda, bahkan tidak jadi melakukannya. Kenapa? Karena kebanyakan alasannya timingnya tidak tepat, belum pantas, belum dapat rezeki dari Allah, merasa seolah-olah itu melakukan kebaikan sebuah kesulitan, terutama dalam hal bersedekah. Ketika dengar kata sedekah itu berpikirnya selalu cuan atau uang, padahal makna sedekah itu lebih luas daripada sekedar uang atau cuan. Sedekah memiliki banyak arti, diantaranya memberikan bantuan kepada orang lain atau memberikan manfaat kepada orang lain, baik itu berupa barang, jasa maupun uang atau harta atau yang lainnya. Ketika orang lain menerima manfaat dari apa yang kita lakukan, mendapat bantuan dari kita dan mendapat manfaat, maka itu disebut dengan sedekah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan contoh melalui sabdanya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan di antaranya bahwa sedekah itu mudah, tidak melulu harta. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum sama saudaramu itu juga sedekah. Jadi senyum, Pak. Jadi ketemu saudaranya ini tuh kalau berjumpa di masjid tidak harus diem-dieman. Jadi ketemu, sampaikan salam dan senyum. Assalamualaikum saudaraku, sedulurku, itu sedekah. Begitu mudahnya senyum, Pak. Tetapi senyum yang mudah ini sulit dilakukan. Ketika kita berjumpa di masjid ini, kita lihat tadi yang senyum itu jarang. Kecuali yang sudah kenal baru ngomong, bicara. Tapi memulainya senyum itu jarang. Padahal itu murah gitu loh. Senyum gitu. Dengan senyum kehangatan. Kenapa senyum disebut sedekah gitu? Karena ketika kita senyum sama orang lain, itu memberikan perasaan bahagia pada orang lain. Orang lain mendapat manfaat dari kita, mendapatkan kebahagiaan. Karena kita tidak ngerti yang ketika kita senyum sama seorang, ternyata seorang itu baru saja gundah gaulana. Mungkin ada masalah, ketika kita senyum padanya, senyum saja mengangguk, dia senyum, merasa terobati, bahkan dia tidak sendiri. Saudara kasih Allah SWT, bahkan ketika kita menunjukkan jalan pada orang lain yang tersesat, itu pun sedekah. Misalkan orang sulit, Mas ini daerah Jatingaleh mana ya? Kok enggak ada ini? Jangan enggak punya map. Oh, aplikasi saya baru enggak pakai ini, HP saya error. Jenengan langsung saya dan jenengan begitu menerima orang ini langsung bikin alamatnya mana Mas? Diketikkan ini aplikasi. Oh, ini daerahnya sini. Ini juga sedekah. Nih. Sampai Rasulullah kan menyingkirkan duri di jalan itu sedekah. Kalau di kita mungkin menyingkirkan apa namanya itu buah-buahan kulitnya atau kulit pisang yang dari kita, mungkin batu-batu atau kerikil karena kita banyak bebatuan, atau mungkin jalan-jalan yang berlubang di tetangga kita atau di jalan kampung kita tutup agar supaya orang lain tidak jatuh. Ketika orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan, itu sedekah. Saudara kasih Allah Subhanahu wa taala,
Nah, orang dulu memberikan nyun sewu, orang-orang tua kita dulu memberikan contoh pada kita untuk mengaplikasikan, menerjemahkan sedekah itu sederhana. Karena orang dulu punyanya buah-buahan, ya, maka setiap orang yang datang, misalkan kenal atau tidak, dipanggil dengan nama sapaan yang sok kenal, sok dekat gitu. Dulu panggilannya Pak D, Pak Le gitu. Jadi ketika ada orang lewat, Pak D, Pak Le, monggo nak ngersake gitu. Padahal melihat saja tuh, melihat aja, nengok saja ke atas itu, memandang ke atas matanya itu, langsung si punya pemilik itu langsung, Pak D, Bude, Pak Le, monggo nak ngersake. Oh enggak, enggak usah, wes ora usah. Tapi tetap pemiliknya bilang, go, anaknya yang dipanggil, sayang panggil, ambilkan Pak D, Pak Le, diambilkan Pak. Dan zaman hari ini begitu dahsyatnya, lebih berubah lagi. Begitu tetangga kita melihat pohon kita yang berbuah, esok harinya sudah dibrongsongi Pak. Ya, sedikit beda kalau orang dulu ditawari, kalau orang sekarang dibrongsongi. Begitu pula orang dulu Pak, kalau kita diajari nyun sewu orang tua kita dulu, di depan rumah-rumah kita itu ada kendi, ya, berisi air. Artinya siapapun yang mau lewat silahkan ambil, karena memberikan, menuangkan air, apalagi memberi air itu juga sedekah dalam pandangan ajaran Islam, ya. Makan depan-depan kendi. Lah harusnya dengan zaman sekarang ini berubah, di depan rumah kita harusnya banyak apa Pak? Dispenser. Hanya ketika kalau dikeluarkan malam hari dispenser, paginya sudah, nah itu berarti perubahan karakter gitu, perubahan karakter. Orang tua kita memberikan contoh sederhana, maka Rasul, orang-orang tua kita dulu berikan mengerti, itakunar walau bizuratil ma, jaga dirimu dari api neraka walaupun bersedekah dengan bijur atil mak, seteguk air, ya. Maka dipraktekkan pakai kendi Pak Dismarillah. Sekarang alhamdulillah di masjid-masjid sudah banyak apa namanya, kulkas ya, atau sokis-sokis yang ada itu, sehingga diisi air, jadi siapapun yang bisa mengambilnya, ya. Saudaraku kasih Allah, bahkan Rasul menyampaikan itakunar walau bisikin tamrah, tahan dirimu, jaga dirimu dari neraka dengan bersedekah walaupun bisik tamroh, yaitu sebiji kurma. Kalau kita melihat dari awal hingga akhir sabda Rasulullah SAW ini hampir punya kesamaan, yaitu semua adalah memberikan manfaat pada orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu, orang lain menerima manfaat pada apa yang kita lakukan, itu disebut dengan sedekah, dengan bentuk apapun, sehingga tidak melulu dengan harta, dengan barang pun bisa, dengan jasa pun bisa, ya. Semuanya dilakukan agar supaya sedekah itu murah dan mudah. Dan ini prinsip dalam Islam, yuridullah bikumul yusr wala yuridul usr. Jadi Allah menghendaki syariat ini mudah untuk diamalkan, dipraktekkan, tidak untuk dipersulit, ya, apalagi menyulitkan untuk melakukannya. Semuanya mudah Pak, ya. Seperti datang di sini, misalkan ada sesuatu yang kipas anginnya belum menyala, kita menyalakan, memberi manfaat agar supaya mereka, saudara kita teduh, itu juga sedekah. Misalkan AC-nya kurang, kita beri, naikkan lagi derajatnya, itu sedekah juga, ya. Semua apapun yang kita lakukan, selama orang lain menerima manfaat apa yang kita lakukan, itu adalah sedekah. Saudara kasih Allah, sebagai penutup saya ingin bacakan sebuah ayat sebagai pegangan kita bahwa orang yang bersedekah, baik laki maupun perempuan, itu beri balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyampaikan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Apapun yang kita lakukan, kebaikan tampak atau tidak tampak, baik manusia, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang bersedekah ini diabadikan di surat Hadid ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya laki-laki yang bersedekah ataupun wanita yang bersedekah, baik laki perempuan yang bersedekah, ya, wa aqradullaha qardan hasana, dan memberikan pinjaman Allah dengan pinjaman yang baik, maka yudha'afu lahum, Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat, balasannya dilipat gandakan. Biasanya kalau berbuat baik itu manja'a bil hasanah,
Orang yang berbuat satu maka falahu asru amsaliyah, dibalas oleh Allah itu 10 kali lipat. Tapi dalam hal sedekah Allah yudha'afu lahum, jadi Allah melipat gandakan sesuai kehendaknya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Di ayat yang lain Allah memberikan balasan, dibalas orang yang bersedekah itu baik laki maupun perempuan itu dengan balasan yang berlipat-lipat tak terhingga. Bahkan di akhir ayat ini Allah memberikan walahum ajrun karim, Allah akan memberikan balasan yang paling mulia, sangat mulia bagi orang-orang yang bersedekah baik laki maupun perempuan. Saudaraku yang kasih Allah, di surat Al-Isra ayat 7 Allah menegaskan in ahsantum li anfusikum, jika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali pada kita sendiri. Oleh karena itu saudaraku, pumpung masih kita diberikan kesempatan oleh Allah, kesehatan, hidup, umur panjang ini, kita melihat negeri kita sebagian ada kekeringan, butuh air, ada sebagian butuh sandang pangan, ada yang lain karena kebakaran, kena asap. Maka mana yang bisa kita mampu lakukan yang terbaik. Pumpung kita beri rezeki Allah SWT semampu kita. Sekali lagi, bersedekah tidak harus berupa uang, bisa dengan jasa, bisa dengan barang, bisa dengan uang dan lain-lainnya. Yang terpenting saudara kita yang kita bantu mendapatkan manfaat terhadap apa yang kita berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.